Shalom saudara. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita hari ini saya rindu semuanya rindu mendengar firman. Amin saudara ya. Ya, minggu ini temanya adalah memiliki hati yang bijaksana. Saudara, mungkin bagi secara umum yang namanya hikmat dan bijaksana itu kurang diperhatikan. Orang lebih cenderung mengejar kepandaian, mengejar kekayaan, mengejar keberhasilan, mengejar hal-hal yang sepertinya tampak dan mengabaikan yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Ya, kita akan belajar kalau hari Jumat kemarin Pastor Nikus sudah sampaikan bahwa akar dari kebijaksanaan adalah hikmat. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara? Siap mendengar? Ya. Mengapa kita harus bijaksana? Mengapa kita harus belajar untuk bijaksana? Supaya kita mengerti kita ini sudah dipanggil, dipilih, dan Tuhan punya tujuan. Tuhan akan terus menuntun kita, memimpin kita untuk sampai pada garis akhir. Amin, saudara. Amin, semuanya mengerti. Jadi tidak ada kehidupan kita yang sia-sia. Semua yang di tempat ini ada rencana Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan belajar, karena di dalam diri kita ini ada nama Tuhan diserukan. Kalau engkau berhasil, orang akan memuji Tuhan. Ya, kalau kau jatuh, bagaimana? Orang akan menghujat. Katanya rajin ke gereja, gerejanya di Petra, orang Kristen kalau seperti itu. Nah, untuk itu Tuhan ingin kita belajar bijaksana. Karena ketika kita memiliki hati yang bijaksana, punya hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan itu akan promosikan kita. Amin, saudara. Kita lihat keberhasilan Salomo itu dari mana? Modalnya cuma hikmat dan kebijaksanaan. Salomo menjadi raja yang besar, bahkan dia terima kekayaan, dikatakan tidak ada sebelum dunia dijadikan dan sesudah dunia ada. Ini kekayaan raja seperti Salomo. Tidak ada. Apa yang membuat dia menjadi kaya? Memang tangan Tuhan memberkati. Tetapi secara apa? Kita nanti akan melihat kekayaan yang Salomo punya itu karena dipromosikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita harus paham ini, ya. Jangan sampai kita meremehkan hal itu. Karena keberhasilan kita, nama Tuhan dipuji-puji. Amin ya. Kita akan lihat dulu kisahnya Salomo, saudara. Ketika saudara sudah banyak belajar ya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat tentang kebijaksanaan itu, kita akan lihat buah dari kebijaksanaan. Atau nanti kita akan belajar bila engkau tidak bijaksana itu apa akibatnya, ya. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Saya akan loncat langsung aja ya, mulai ayat ke-4. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian,
minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya, sampai di sini dulu. Ratu Seba itu ratu kaya. Dia datang jauh-jauh hanya pengen menyaksikan kabar tentang hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Kalau saudara baca atasnya, dia sudah mempersiapkan persembahan yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan, ya, tercenganglah ratu itu. Hikmat dan kebijaksanaan, hikmat itu Tuhan turunkan ada di dalam hati saudara. Kebijaksanaan itu didorong untuk mengerjakan. Nah, jadi hikmat dan kebijaksanaan ini harus terpancar, harus terlihat, bukan hanya di pikiran, bukan hanya di dalam hati. Di sini dikatakan dilihat dari apa? Nah, saya akan baca lagi ya. Ketika Ratu Seba melihat segala hikmat Salomo di rumah itulah didirikannya makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Mari kita lihat sekarang, kita sebagai jemaat Tuhan, cara engkau beribadah, cara engkau melayani Tuhan, cara engkau berpakaian, cara engkau makan, cara engkau minum, cara engkau hidup harus menunjukkan kau milik Tuhan, berhikmat, bijaksana. Cara kita bekerja, cara kita ngomong, cara kita mengambil keputusan harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Cara kita ibadah nggak boleh sembarangan mengapas, ya. Dikatakan di sini juga cara mereka melayani, cara mereka berpakaian, itu semuanya harus ditata, harus menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga membuat tercengang. Mengapa Petra ibadah pakaian ditata? Nggak boleh berpakaian seperti pesta, nggak boleh berpakaian seperti ke pasar atau santai begitu saja. Ini berbicara penghormatan ke Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Mengapa di Petra tidak boleh telat, ya, harus on time, ya. Mengapa ibadah tidak boleh ngomong sendiri, ya. Cara mereka berbicara ditata. Kalau ibadah ya ibadah, jangan ceriwis waktu ibadah, ya. Nanti ngomong-ngomongnya nanti. Ini semuanya karena Tuhan yang nata. Kita sedang tujuannya adalah beribadah, menghormati Tuhan. Makanya kita harus punya hikmat, harus punya kebijaksanaan. Kenapa ibadah harus khusyuk, harus hikmat? Ya. Jadi ini tertuang di dalam firman, membuat Ratu Seba tercengang. Dan apa selanjutnya? Coba baca mulai ayat 6. Ayat 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ya, sampai di sini kita lihat yang tersiar apa? Hikmatmu, kebijaksanaan Salomo. Itu yang tersiar. Bukan tentara, banyak tentaranya, ya. Bukan karena gedungnya yang bagus, bukan karena jemaatnya banyak, bukan karena itu, tetapi karena hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang membuat tersiar.
Amin, saudara. Ya, begitu, saya tidak bisa cerita banyak tentang bagaimana kita harus terus menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Di sini dikatakan menjadi tersiar ya, karena apa? Tentang engkau dan hikmatmu. Lanjutkan. Ayat 7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Ya, sampai di sini saudara ya. Ternyata apa yang didengar Ratu Seba itu enggak seberapa. Begitu datang lebih mengherankan. Saya rindu mungkin yang didengar orang sana adalah hikmat dan kebijaksanaan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Kesopanan kita, kehidupan kita hari lepas hari bukan menjadi celah, tapi kehidupan yang bijaksana. Dan ketika orang datang, orang menyaksikan, lebih tercengang lagi. Amin. Amin, saudara. Ya, karena Tuhan hendak promosikan kita seperti Tuhan hendak promosikan Salomo, hanya lewat hikmat dan kebijaksanaan. Itu adalah kunci untuk ke depan, untuk progres apapun. Ya, saya rindu kita semuanya mendengar, buka telinga kita ya, tentang bagaimana cara kita untuk bijaksana dalam perkara apapun, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Ya, lanjutkan. Hikmat itu, kebijaksanaan itu. Ayat 8, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Bapamu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sampai di sini dulu, saudara. Orang luar bisa ngomong seperti itu, ya, bisa memuji, terpujilah Tuhan. Kau beruntung, sungguh Israel dikasihi Tuhan, sehingga engkau diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Ya, berbahagialah istrimu, berbahagialah pelayan-pelayan. Ternyata dengan hikmat dan kebahagiaan menciptakan kebahagiaan. Hikmat dan kebijaksanaan menciptakan kebahagiaan. Sekarang mari kita perhatikan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bila ada yang tidak sejahtera, tidak bahagia, ada pertengkaran, apa sih yang membuatnya? Pasti karena tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada hikmat yang memimpin dan keputusannya tidak bijaksana. Mari saudara perhatikan, jangan sampai kita pembawa onar, pembawa pertengkaran. Ya. Karena apa? Kembali pengajaran yang kemarin, ketika kita tidak bijaksana, karena bijaksana ini ada hubungannya untuk melakukan keadilan juga, saudara, maka terjadi keonaran. Mengapa orang tidak bisa bijaksana? Karena hatinya, pikirannya sudah kacau, tidak beres. Hati dan pikirannya sudah mengandung egois, mungkin hawa nafsu, mungkin amarah, mungkin tersinggung, sehingga keputusannya tidak bijaksana dan akan membawa tambah penderitaan. Tidak membawa kita naik, tapi akan turun.
Jadi mari perhatikan baik-baik betapa kita ini, karena pelajaran kemarin Jumat, kemarin Senin ya saudara ya, kita tidak bisa terima itu kebijaksanaan kalau hati kita tidak beres, kalau pikiran kita cenderung dengan tanpa kebenaran, artinya tanpa takut akan Tuhan, punya agenda sendiri ya. Kemarin dibukakan di Lukas, kenapa dengan predikat ahli Taurat mendengar kebenaran tetap dia berpikir bagaimana cara menyingkirkan Yesus. Karena apa? Hatinya sudah nggak beres, hatinya sudah tersinggung. Harusnya yang aku tidak mengalami seperti ini, harusnya bukan Yesus, harusnya aku didengar, misalnya begitu ya. Dengan demikian tidak akan memperoleh bijaksana. Dan bagaimana kita dapat hal-hal yang sampai ke janji Tuhan kalau keputusan kita adalah keputusan yang ceroboh? Kita tahu hikmat dan kebijaksanaan datangnya dari mana? Tuhan, dari Roh Kudus, bukan dari pikiran kita, bukan dari agenda kita, bukan dari pengetahuan kita ya, tetapi harus ditujukan dengan Tuhan ya. Di sini dikatakan menjadi berbahagia. Lanjutkan dulu, apa akibatnya dari kebijaksanaan atau hikmat kebijaksanaan Salomo? Ayat 10, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi dilangkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Iya, puji Tuhan ya, karena hikmat Salomo tidak ada lagi, sehingga dikatakan tidak ada lagi berkat sehebat itu. Kita mau membangun gereja Tuhan, baik itu secara roh, baik secara jasmani, kerjakan hikmat dan kebijaksanaan. Karena di sini segala berkat, langit dibuka, didatangkan Tuhan, dan katakan Raja Salomo dikatakan dia menjadikan itu untuk pembangunan bait Tuhan, pembangunan istana raja, untuk alat-alat musik, untuk penyanyi, ya, untuk pelayanan. Datangnya dari hikmat dan kebijaksanaan. Mari sekarang, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan ingin kita berhasil. Ya, jangan remehkan ini. Di dalam hari-hari ke depan, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kalau firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu turun di tengah-tengah damai sejahtera, ya, pengurapan itu turun. Ketika orang bisa rukun ada damai sejahtera. Bila tidak, karena berkat itu diperintahkan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang rukun, bagaimana bisa rukun kalau nggak punya hikmat dan kebijaksanaan? Mau mengatasi anak, mau mengatasi suami, mengatasi istri, mengatasi orang tua. Ketika kita tidak dipimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, akan ada kericuhan di situ. Bisa saja ada pertengkaran di situ. Ada kecurian damai sejahtera di situ.
tidak ada kerukunan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesukacita, bagaimana berkat itu datang? Karena Ratu Seba sampai mengatakan, berbahagialah ya pelayan-pelayanmu, istrimu, ketika dipimpin oleh raja yang bijaksana, yang berhikmat. Bagaimana keluarga kita ketika di situ tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada hikmat dan kebijaksanaan, keputusan hanya menurut pikiran kita, bukan bertanya-tanya. Maka yang ada adalah di luar ini semuanya. Tuhan ingin terus memakai kita. Tuhan ingin terus menuntun kita masing-masing untuk menuju ke dalam destiny-nya. Semua yang Salomo terima itu dari Tuhan. Artinya Tuhan cukup memberi hikmat, kebijaksanaan. Ketika mereka mengerjakan, maka terjadilah apa yang menjadi destiny-nya, yaitu Tuhan katakan ada berkat untuk Salomo, ada negeri yang aman. Saya jadi berpikir, kenapa selama Salomo juga negeri itu aman ya? Karena mungkin raja-raja lain tuh sudah takut dulu. Karena Salomo tuh berhikmat, bakal kalah nih. Ya, memang Tuhan memberi keamanan, tapi dengan cara yang harus kita kerjakan. Ketika didengar tersiar bahwa ini raja yang hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa, musuh nggak berani mendekat sana. Kerajaan yang penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, nggak ada musuh. Ya, jadi mari kita perhatikanlah. Sekarang kita akan belajar lagi bagaimana kita bisa punya hikmat dan kebijaksanaan. Karena Ayub katakan nggak ada sekolah hikmat, mau cari di mana-mana nggak bisa. Yang ada pada Tuhan. Coba buka aja ayatnya di Mazmur pasal 111 ayat 10. Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, permulaannya adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi kalau akal budinya tidak baik, pasti dia tidak hikmat dan tidak bijaksana. Kalau berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, ya, di situ dikatakan tidak berhikmat itu, sebentar saya akan lihat ya, berarti tidak berakal budi, tidak tajam, ya. Artinya tumpul atau bodoh lah ya saya. Terus apa? Ceroboh karena tidak hati-hati. Itu tidak bijaksana. Dan masih banyak nanti lawan-lawan katanya dari kamus itu ya. Kurang bijaksana adalah coba saya lihat ya di warta ya. Karena dikatakan orang bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya. Berarti bila tidak bijaksana, dia tidak berakal budi. Bijaksana, akal budi itu orang yang tahu keadilan, orang yang orang yang sopan, itu berakal budi. Ya. Orang yang berpikir panjang, karena dia akan mengolah sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dikatakan punya akal budi, berpikiran tajam, arif, dia berhati-hati dan cermat dalam mengambil setiap keputusan.
Itu menurut kamus KBBI. Jadi kalau ternyata orang tidak berakal budi, berpikirannya tidak tajam, artinya lemot, ya, nggak cepat gitu, tumpul lah ya, tidak arif, tidak cermat, ceroboh dalam mengambil keputusan, itu berarti tidak berhikmat, tidak bijaksana. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi, karena sungguh Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Siap saudara? Ya, kita akan lanjutkan karena firman Tuhan di Mazmur, ajar aku menghitung hari-hariku, seperti pujian tadi, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita harus bisa melihat hari-hari kemarin. Jadi kalau ulang tahun misalnya harus ingat, oh saya sudah ditolong banyak hari ini, setahun kemarin ini, ya, saya sehat, saya bisa mengatasi masalah ini, saya bisa ada sukacita, ada damai, saya baik-baik saja sehingga saat ini. Kita harus bisa mengevaluasi semuanya karena Tuhan, ya, bisa menghitung hari-hari sedemikian sehingga apa, keputusan saya yang akan ke depan harus mengingat kebaikannya, tidak ceroboh, hati-hati, ya, karena jangan sampai ketika Tuhan tidak dengar doanya waktu itu, ya, sedang diuji misalnya, kemudian seperti pepatah, hilang panas setahun dengan satu hari hujan. Lupa semua kebaikan-kebaikan Tuhan, hanya satu masalah. Lupa semua pertolongan Tuhan, hanya satu perkara. Padahal memang sedang diizinkan ujian dari Tuhan. Ya. Itu namanya tidak berakal budi, tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi betapa pentingnya kita ini berpikir panjang, berpikir cermat. Betapa pentingnya kita merindu memiliki hati yang berhikmat dan bijaksana. Karena ini menentukan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Ini menentukan nasib kita, menentukan bagaimana Tuhan akan promosikan kita. Betapa pentingnya jemaat Tuhan mengerti ini. Jadi jangan hanya mengejar misalnya masalahnya, penyakitnya, keuangannya, anaknya, keberhasilan yang lain. Padahal ketika kita bisa memiliki hikmat dan bijaksana, itu pintu untuk engkau berhasil. Amin. Pintu untuk engkau diberkati. Ketika ibadahmu saja engkau tidak bijaksana, tidak sungguh-sungguh, ibadahmu enggak serius, masih punya agenda sendiri, enggak berpikir ini seperti firman Tuhan katakan, dialah hari Sabatmu, itu adalah hari yang kau nanti-nantikan, menjadi hari kenikmatanmu. Itu firman Tuhan. Ketika kita tidak bijaksana, tidak bisa mengerjakan ibadah seperti itu, bagaimana kita mau diberkati? Untuk itu kenapa Petra, kau harus tepat waktu, kau tidak boleh telat, kau ibadah ditata sedemikian rupa, supaya secara ibadah kita adalah ibadah yang di mata Tuhan adalah ibadah yang bijaksana. Amin, saudara.
Itu yang Tuhan inginkan. Jadi mari kita perhatikan baik-baik, ketika orang egois itu juga tidak bijaksana, padahal itu adalah manusia akhir zaman. Ketika kita ada di akhir zaman ini, betapa penting kita terus pikirkan bagaimana kita bijaksana. Amin. Siap saudara? Terus harus ada di dalam pikiran kita, setiap keputusan, setiap tindakan adalah akan tindakan bijaksana. Harus diingat. Siap saudara? Apapun keputusanmu yang nanti, mau sekolah, mau kerja, mau pelayanan, mau ibadah, mau apapun yang akan kau kerjakan, ingat dulu, aku harus bijaksana. Bijaksana itu adalah takut akan Tuhan. Amin. Itu harus menjadi pertimbangan kita. Itu harus dipikirkan. Karena kau akan lari ini nanti, bukan saja di jalan yang rata, tapi kau akan naik. Amin. Kalau kita sudah punya habit kehidupan bijaksana, itu ringan. Tidak akan ada masalah-masalah jatuh bangun, kita akan terus bangun dan lari. Amin, saudara? Siap ya? Jadi tidak ada kata hilang, tidak ada kata hilang, karena dikatakan tadi permulaan hikmat adalah, sudah saya sampaikan ya, takut akan Tuhan, dan yang melakukannya ada berakal budi yang baik. Dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Puji-pujian kepada Dia tetap untuk selamanya ketika kita punya hikmat dan kebijaksanaan. Amin ya. Siap saudara ya. Kita akan lihat ya, supaya tidak ceroboh di sini. Hati-hati. Semua tahu tentang Amsal pasal 8. Itu berbicara wejangan hikmat dan bijaksana. Itu banyak hal di situ, saudara bisa belajar dari ayat pertama ya, dari hikmat dan kebijaksanaan itu. Saya akan ambil satu ayat di ayat 36. Amsal pasal 8 ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Iya. Ini firman Tuhan. Siapa akunya itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Perhatikan, siapa tidak mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, siapa tidak mempunyai hikmat dan kebijaksanaan, merugikan diri. Jadi betapa ini sangat penting. Semua nggak pengen rugi kan? Semuanya pengennya untung dan untung ya. Nah, kalau kita tahu ada jalan rugi dan jalan untung, terus orang milih jalan rugi, itu bukan saja bodoh, tapi bebal. Atau ada peraturan nih, ada jalan rugi, ada jalan untung, terus nggak memperhatikan, asal saja, atau coba-coba aja, atau nggak serius untuk maju ke jalan untung. Itu sebodoh-bodohnya orang. Ya. Mari kita lihat, yang merugikan dirinya adalah orang yang tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Betapa pentingnya loh ini saudara. Firman ini diberitakan kepada kita supaya setiap engkau tidak ada yang merugikan dirimu. Artinya kau tidak kalah, tidak gagal, engkau tidak turun, tapi engkau bisa maju, engkau bisa berprogres, engkau berkemenangan, engkau berhasil, engkau sampai ke tujuan.
itu bila engkau memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Ya, mulai sekarang berubah, saudara-saudara. Amin. Jangan meluaskan emosi. Jangan meluaskan egonya. Ya. Jangan meluaskan melihat keadaan, tapi yang selalu dilihat adalah bagaimana aku berhikmat dan bijaksana. Sehingga ketika kita mau hidup bijaksana, engkau menahan mulutmu. Ya. Jika tidak kuat, berdoa. Memang ada tantangan di situ, saudara. Ya. Berdoa minta kekuatan Tuhan. Ya. Jika melakukan hal-hal yang tidak bijaksana, dikatakan merugikan dirinya. Bahkan semua orang yang membenci aku mencintai maut. Semua orang yang tidak mengindahkan, tidak mencari, tidak suka dengan yang disebut hikmat dan kebijaksanaan, dikatakan mencintai maut. Jadi merugikan diri, kemudian terus maju, tidak berhasil, tidak maju, dan percuma saja. Akhirnya gagal. Jadi kita harus tahu hikmat dan kebijaksanaan ini bisa membawa kita maut, bisa membawa kita gagal jika kita tidak memilikinya. Tetapi jika kita memilikinya, engkau akan berhasil, maut jauh daripada. Ada pewahyuan kemarin Senin ya, bahwa kebijaksanaan itu seperti perisai. Perisainya bukan perisai Indonesia yang hanya di tanganmu penginginan. Perisai Israel. Perisai Israel itu perisainya besar, dari kepala sampai bawah berdiri begitu. Itu perisai. Ya, siapa yang sudah pernah lihat ya? Itu jadi perisainya itu melindungi kita. Ketika orang memiliki kebijaksanaan, dia terlindung dari pikiran yang ceroboh, dia terlindung dari keputusan yang salah, dia terlindung dari kegagalan, dia terlindung dari maut, dia terlindung dari merugikan dirinya sendiri. Jadi betapa penting ini firman Tuhan, Ustaz. Pewahyuan mengatakan kebijaksanaan itu perisai yang perisai sana, bukan perisai yang hanya melindungi ada di tangan bundar ya saya. Jadi pikiran kita kalau perisai itu jangan berpikir perisai di Indonesia, tetapi perisai di sana. Dia melindungi seluruh tubuh kita, membuat kita aman. Betapa pentingnya ini, ya. Firman Tuhan sudah mengajar kepada kita, karena Tuhan ingin terus membawa kita naik, membawa kita maju, membawa kita berprogres, membawa kita berhasil, membawa kita sampai dengan tujuan Tuhan. Amin. Karena engkau bukan saja hanya sekedar orang Kristen, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Siap, saudara? Ya, pikirkan sekarang ini, ya, zaman akhir itu zaman yang penuh dengan penderitaan, zaman yang penuh dengan kesengsaraan. Yang bisa melindungi kita, perisai kita adalah hidup dalam kebijaksanaan. Amin, saudara. Kau harus bijaksana bagaimana engkau berlaku di hadapan Tuhan, bagaimana engkau berlaku di hadapan manusia, bagaimana berlaku di hadapan orang tua. Harus bijaksana. Siap, saudara? Istri bagaimana harus berlaku terhadap suami, suami harus bijaksana bagaimana berlaku terhadap istri, orang tua harus bijaksana bagaimana berlaku terhadap anak, anak juga harus bijaksana berlaku terhadap orang tua dan sebagainya.
kita semuanya akan belajar dalam kebijaksanaan. Termasuk gembala harus tahu berlaku bijaksana kepada jemaat. Jemaat harus bijaksana bagaimana berlaku kepada gembala. Ketika kita ini mengerti apa yang harus kita kerjakan masing-masing, Tuhan ingin terus mengangkat kita. Amin. Amin, saudara. Siap ya. Harus hati-hati ketika tidak mendapatkan dia, yang ada adalah rugi dirinya sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud dari perisai itu meluputkan kita dari yang salah, ya, meluputkan kita dari hal-hal yang merugikan diri kita, dari hal-hal yang membawa maut. Ya, itu sangat penting, ya. Jadi mari, banyak kasus, banyak masalah, bahkan perceraian terjadi itu karena apa sih? Karena sebetulnya tidak bijaksana. Ketika bisa bijaksana saja, maka orang akan terluput dari masalah. Ya. Saya jadi ingat, saudara, bijaksana itu, ketika orang tidak bijaksana itu bahaya juga. Kutuk juga sampai ke situ, saudara. Saya ingat waktu Daud pulang berhasil memindahkan tabut sana. Dia kan seperti orang gila itu, menari-nari gitu. Pulang sampai rumah, dikatai sama istrinya yang anaknya Saul, kau seperti raja, seperti orang gila. Kenapa mesti nari-nari begitu? Perkataannya tuh menyakitkan, menggores hati Daud. Daud lakukan itu karena cintanya akan Tuhan. Sedangkan perkataan istrinya, namanya Mika itu tidak bijaksana, sehingga Daud mengutuki istrinya karena tidak bijaksana perkataannya, dan mengutuki dia nggak akan punya anak. Akhirnya itu terjadi. Jadi perkara yang besar, perkara kutuk, perkara penyakit, perkara apapun, itu bisa saja terjadi. Maut dikatakan mereka membenci, aku membenci kebijaksanaan, mencintai maut. Jadi betapa bahayanya hidup kita bila tidak bijaksana. Bahkan saling mengutuk bisa terjadi ketika kita tidak bijaksana. Makanya apa ujungnya? Maut. Kalau sudah terkutuk, bisa saja maut. Jadi kita harus tahu bahwa betapa pentingnya itu, dan hikmat kebijaksanaan itu sumbernya dari Tuhan. Mau tidak mau, kita harus mendengar akan firman-Nya. Mau tidak mau, kita harus mendekat kepada Tuhan. Jadi maksudnya ketika engkau berdoa, mendekat, terus diberi firman, alangkah tidak bijaksananya jika engkau tidak memperhatikan, tidak mengerjakan. Dan artinya itu merugikan dirimu. Bahayanya lagi, saudara, maut mengancammu. Begitu, saudara. Mau bijaksana di hadapan Tuhan. Tuhan sudah banyak mengajar kepada kita. Tuhan sudah banyak berfirman kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita bijaksana, kita harus sendengkan telinga kita seperti seorang murid. Murid itu sumber informasinya dari guru. Dia bisa mengerjakan soal atau tidak, itu dari gurunya.
saya pernah punya pengalaman betul ini, saudara, mungkin ini berguna juga. Jadi waktu SMP guru tuh ngajar ilmu bumi ya, waktu itu namanya ilmu bumi. Terus saya tuh nggak memperhatikan, dan besok ulangan itu keluar. Saya nyesal, kenapa ya? Tidak. Coba, saya memang jarang belajar, tapi yang saya dengar itu udah nyantol gitu loh. Aduh, kenapa kemarin saya nggak memperhatikan itu? Ini mengingatkan bahwa memang sumber keberhasilan, sumber nilai daripada seorang murid itu guru. Itu guru. Jadi, kenapa Tuhan inginkan kita punya telinga seorang murid? Karena ketika kita punya telinga murid, seorang murid adalah telinga yang mau mendengar, tapi bukan mendengar saja, juga mengerjakan. Mengapa orang gagal nggak punya telinga seorang murid ya? Nggak pernah dengar firman, nggak pernah dididik oleh gurunya. Nah, padahal Tuhan selalu menyatakan firman-Nya, selalu mendidik, memberi firman-Nya. Kenapa tidak dikerjakan? Enggak bijaksana. Sudah mendengar, tidak dikerjakan, enggak bijaksana. Bagaimana engkau bisa lulus? Karena enggak mengerjakan firman. Kau akan tertinggal. Orang-orang yang tidak lulus, yang tertinggal, yang tidak lolos, yang dalam penampilannya tidak bisa lolos, artinya tidak tertinggal, itu karena lupa semua firman atau gimana ya? Atau memang tidak nyantol firman-Nya, tidak dikerjakan. Mengapa tidak nyantol, tidak dikerjakan? Setiap materi kita harus punya nilai A. Jadi kalau seorang murid itu hanya punya nilai 7 ke bawah, suatu saat bisa lupa. Begitu ujian datang, dia nggak siap belajar, lupa. Tapi kalau kita memiliki nilai 9, 10, kapanpun itu diuji, kau ingat. Jadi betapa pentingnya kita mengerti benar tentang firman, bukan setengah-setengah. Mungkin saat ini kita mendengar firman, kita ngerti, tapi kalau kau menerima setengah-setengah, mengerjakan setengah-setengah, dan nilaimu pas-pasan, hanya pas KKM, saudara, suatu saat ada penampian, kau bisa gugur. Tapi nilaimu sangat sempurna, suatu saat itu keluar lagi, karena Tuhan pengen menguji kita ya. Karena Tuhan katakan, Hai Petrus, lihat iblis menuntut untuk menampik engkau. Kenapa seperti itu? Karena Petrus mendapatkan janji di mana surga terbuka. Engkau punya janji surga terbuka. Iblis selalu akan menuntut untuk menampik kita. Karena layakkah kita terima janji itu? Layakkah kita ada di bawah surga terbuka? Dan ketika kita setengah-setengah, tidak bijak mengerjakan dengan hati yang 100%, nilainya pas-pasan hanya sesuai KKM, itu bahaya. Jadi betapa kita mendengar, kerjakan, kita harus sempurna mengerjakan tanpa menoleh ke kanan ke kiri. Kerjakan dengan sempurna, karena akan ada waktunya semuanya masuk kepada ujian. Semuanya akan dibakar. Ketika pekerjaanmu dari emas, maka akan tambah cemerlang. Tapi kalau pekerjaanmu ternyata punya motivasi sendiri, pengen dipuji, pengen begini, begitu, itu hanya dari jerami, saudara. Begitu ada api membakar,
hangus, habis semua. Yang ada apa? Kerugian. Yang ada kerugian. Rugi waktu, rugi hati, sengsara lagi. Itu yang terjadi. Ya. Apakah engkau rindu memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Kerjakan dari hari ini. Engkau mendengar firman, kerjakan. Ya, karena akan ada terus Tuhan menguji, mengguncang. Ibrani katakan sekali lagi diguncang. Bukan angka nilai satu kalinya, tetapi Tuhan ingin terus menunjukkan perubahan. Nanti satu kali lagi perubahannya apa lagi? Satu kali lagi perubahannya apa lagi? Sampai nanti kita melihat Tuhan muka dengan muka. Jadi itu akan terus terjadi. Apakah tidak enak? Oh enak. Secara enak saja. Karena membuat kita hidup lebih bersemangat. Dan ketika kita keluar cemerlang, ada puji-pujian daripada Tuhan. Engkau dapat reward dari Tuhan, itu pasti. Tapi kalau kalah, hancurlah. Ya. Jadi saya rindu kita mengerti seperti ini ya. Karena semuanya dari Tuhan ya. Apa dari hikmat kebijakan membuat engkau berhasil. Berhasilnya itu benar-benar yang dari Tuhan. Bukan saudara misalnya mengatakan, oh saya nggak punya hikmat dan punya kebijaksanaan kok berhasil. Nah, tapi ingat di dalam Hage katakan dia tidak punya hikmat. Firman-Nya mengatakan mereka memiliki pundi-pundi yang bocor. Percuma saja ya, tidak ada damai sejahtera, bahkan juga nggak bisa dinikmati karena pundi-pundi yang bocor ya. Kita lihat lagi saudara, satu ayat lagi ya. Untuk menutup semuanya ini, perhatikan dalam kitab Amsal lagi saudara. Tentang hikmat ini benar-benar harus kita pikirkan. Amsal pasal 3 mulai ayat 21 sampai 23. Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 23. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Amin, saudara. Masa kakimu tidak terantuk, engkau jalan aman, saudara? Enggak amin. Kecuali tidak mencintai kebijaksanaan, yang enggak amin, saudara. Tapi kalau mencintai kebijaksanaan, Tuhan katakan maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Orang tidak akan tersandung, tidak jatuh. Dan janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari mata. Jadi pertimbangkan baik-baik apa yang akan kita lakukan. Harus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, perhiasan bagi lehermu. Jadi kita berkalungkan hikmat dan kebijaksanaan. Namanya kalung itu saudara, enggak akan lepas. Artinya engkau mandi, engkau tidur, itu terus ada di situ. Engkau berjalan, engkau duduk, kemanapun engkau pergi, dia terus ada di leher kita. Amin, saudara. Amin. Kalungkan itu, pertimbangan, kebijaksanaan. Kalungkan itu. Apapun yang akan kau kerjakan, dimanapun keberadaan kita,
dimanapun kita berada harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Ya, karena dikatakan jangan itu menjauh dari matamu, galungkan itu. Ya, saya rindu kita mengerti hal-hal ini sekarang. Jadi mari perhatikan, Tuhan sudah banyak mengajar pada kita. Kita harus memiliki hati yang bijaksana. Saudara bisa menyimpulkan orang tidak akan memiliki bijaksana, ya saya ulangi lagi, bila hatinya tidak beres, bila kacau pikirannya, bila ada panas hati, bila ada kebencian, bila ada agenda sendiri. Satu seperti itu. Dua, orang tidak mungkin memiliki bijaksana bila tidak takut akan Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Orang tidak akan memiliki bijaksana. Orang sombong, orang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mungkin memiliki hati yang bijaksana. Dan pasti di situ akan ada kegagalan, akan ada merugikan diri sendiri, bahkan menuju kepada maut. Ya, saya rindu kita mempersiapkan diri untuk mengerjakan dengan bijaksana. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberkati.